Ya, selamat pagi, shalom semua saudara. Shalom. Saudara yang ada di rumah, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji Tuhan kita masih berkumpul di tempat ini. Tadi kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Sekarang kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Judul khotbah hari ini yang saya akan bawakan adalah memunculkan Tuhan atau menimbulkan Tuhan di dalam pencobaan, di dalam setiap ujian, di dalam setiap masalah. Sebenarnya kita harus memunculkan Tuhan di dalam setiap perkara. Tapi hari ini saya fokus hanya di dalam penderitaan, di dalam pencobaan, di dalam ujian, di dalam masalah. Ya, oke. Jadi kenapa sih kita itu harus memunculkan Tuhan di dalam setiap masalah, di dalam setiap ujian, di dalam setiap cobaan? Ya, Tuhan tidak pernah mencobai kita ya. Amin. Tapi Tuhan itu akan selalu muncul di dalam setiap pencobaan kita. Muncul untuk membantu kita. Bukan muncul untuk mencobai kita. Muncul untuk membantu kita menyelesaikan semuanya. Tapi ini hanya untuk orang-orang yang berhikmat. Kalau orang yang tidak berhikmat, di dalam masalah, ketika masalahnya selesai, dia tetap merasa ini karena kekuatan saya, ini karena kepintaran saya, ini karena harta yang saya punya, bukan karena Tuhan. Tapi kalau orang yang sudah memiliki hikmat, dia pasti akan tahu, dia pasti akan sadar semuanya dari Tuhan, semuanya karena bantuan Tuhan. Nah, orang yang tidak berhikmat ini bisa meminta kepada Tuhan hikmat agar dia terus disadarkan kalau semua perkara dalam hidupnya, terlebih dalam pencobaannya, itu semua Tuhan yang bekerja, Tuhan yang bantu. Oke, kita buka dulu yuk ayatnya di Roma 5. Kita buka dulu Roma 5, kita baca dari ayat pertama. Ya, kemarin-kemarin khotbah sudah membahas tentang iman, iman. Bahkan kalau saudara ingat di bulan lalu saya khotbah, iman dulu yang pertama, baru nanti imun muncul. Bahkan sekarang di dunia maya, di beberapa tokoh itu mengatakan iman, imun, amin. Jadi ketika iman kita sudah kuat, imun kita makin kuat, maka muncullah amin. Ya, jadi tentu yang pertama adalah iman dulu yang harus kita kuatkan. Kita baca lagi di Roma 5 ini, ayat pertama dimulai. Demikian bunyi firman Tuhan, perikop hasil pembenaran. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, di sini dikatakan kita yang dibenarkan karena iman. Tentunya bukan iman yang bimbang ya. Iman yang sudah teguh kepada Tuhan kita. Nggak ada lagi tuh yang namanya roh ketakutan. Ya, ini benar-benar udah nggak ada yang bimbang. Kalau kita nggak bimbang, itu benar-benar di sini dikatakan kita hidup dalam damai sejahtera. Enak loh kalau udah nggak bimbang ya. Jadi jangan sampai dikatakan, ya saya berani, tapi dalam hatinya masih jedak-jeduk. Itu masih nggak sejahtera namanya. Masih nggak aman dalam hatinya. Oke, kita lanjut dulu lagi ayat keduanya. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Di sini dikatakan oleh iman kepada Dia, ya. Di sini kan oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman. Artinya oleh iman, karena iman kita percaya kepada Dia, kita akan mendapatkan kasih karunia. Di dalam kasih karunia ini kita akan berdiri dan bermegah, dan kita akan punya pengharapan. Ya, jadi imannya, ingat ya, iman yang teguh, bukan iman yang bimbang, bukan iman yang setengah-setengah lagi. Amin. Oke, lanjut lagi deh ayat ketiga. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita,
Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Oh, di sini dikatakan bukan hanya itu saja. Kalau tadi kayaknya semua yang baik-baik ya, yang positif-positif, di sini dikatakan dalam kesengsaraan kita akan bermegah. Kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Di sini catat ya, ketekunan. Kita akan fokus hari ini pada kata ketekunan. Mungkin ada yang merasa masa-masa ini adalah masa-masa yang sulit, masa-masa yang menyengsarakan. Betul, mungkin kita tahu, kita akui, kita pun harus jujur, memang masa yang cukup sulit, tapi bukan masa yang sangat sulit. Yes. Kalau masa yang sangat sulit ya, saudara, virus corona ini nih, kita baru ketemu sama orang yang corona, kita meninggal, itu baru sangat sulit. Ini kita masih paling kena, terus kita diisolasi 14 hari, kalau imannya kuat, imunnya kuat, sembuh, masih bisa sembuh. Persentase sembuhnya masih lebih tinggi daripada kematiannya. Berarti ini masih cukup sulit. Ya, bayangkan kalau nanti masa-masa kelaparan, sekarang kriminalitas meningkat 12%. Karena kenapa? Karena orang lapar. Karena orang sudah mulai pemasukannya berkurang. Ya kan, orang kalau lapar, bener kan, banyak yang bilang nggak bisa mikir kalau lapar. Banyak yang bilang seperti itu. Ya, banyak yang bilang seperti itu. Tapi kita anak-anak Tuhan nggak gitu ya. Kita jangan kalah sama tetangga nih yang lagi puasa. Mereka aja bisa nahan lapar dan haus loh. Ya, kita anak-anak Tuhan lebih lagi pasti bisa juga. Ya, jangan sampai ada kata-kata, aduh gue lapar jadi gak bisa mikir nih. Nah, jangan. Nanti jadi kalau kelaparan bunuh orang. Nanti karena akan ada masa kelaparan di situ tuh. Kalau kelaparan itu beda sama sekarang. Kalau sekarang kita masih bisa makan. Minimal, saya bilang sama Novita, minimal kita punya beras, makan sama garam aja udah enak gitu loh. Tapi kalau nanti ada masa kelaparan, beras aja belum tentu kita bisa punya. Itu lebih sulit loh. Itu lebih sulit. Apalagi kalau ada bencana alam yang dikatakan nanti bumi bisa terbelah, gunung bisa berpindah. Serem loh kalau gunung sampai berpindah itu. Ya, gunung bergoyang dikit aja kita udah dak-dik-duk. Apalagi anak Krakatau kan dekat kita kan. Apalagi kalau anak Krakatau pindah ke Pulau Seribu. Waduh, lebih serem lagi itu. Lebih serem. Ini masih cukup sulit aja ya. Jangan kita bilang ini udah masa yang sukar banget, jangan. Karena itu nanti kalau kita di mindset kita bilang ini masa yang sukar, itu iman dan imun kita jadi lemah loh. Kalau kita bilang ini cukup sukar, minimal masih kuat kita pasti. Ya, karena semua bermula dari pikiran juga. Nanti kalau pikiran bilang aduh takut, aduh susah, aduh ini, ujung-ujungnya merembet kemana-mana nanti. Oke, kita lanjut lagi. Keempat. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Lanjut yang kelima. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Puji Tuhan ya, di sini dikatakan kesengsaraan nanti menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Amin. Ya, dan di sini dicurahkan Allah melalui Roh Kudus ya. Puji Tuhan kalau kita masih terus percaya dan masih terus membiarkan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Ya, jadi di sini catat, yang penting adalah ketekunan. Ya, ketekunan tadi kalau kita udah tekun nih, belakang-belakangnya itu bagus semua. Terlebih di sini akan muncul pengharapan. Ya, karena tadi kita udah iman, kita percaya, kita menjadi tekun, kita di sini akan menjadi tahan uji, dan habis tahan uji pengharapan yang tidak mengecewakan. Oke, kita lanjut lagi di Yakobus 1. Yakobus 1 kita mulai dari ayat yang kedua. Demikian bunyinya. Ya. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Di sini kita disuruh berbahagia. Ya, kalau kita jatuh dalam pencobaan, apakah ini suatu pencobaan? Ya, kita bilang ini juga suatu pencobaan juga ya. Karena mungkin ada yang
pendapatannya jadi berkurang. Ada yang mungkin jadi kangen sama sekolahnya. Ada nggak yang kangen sama sekolah? Oke. Ada yang kangen sama kantor. Oh, kalau saya merasa cukup kangen sama kantor. Ya, saya selama kerja dari rumah, hidup saya jadi nggak teratur. Tidurnya jadi jam 2, jam 3, bahkan pernah sampai jam 5 baru tidur. Jadi kadang-kadang enakan kerja juga di kantor. Secara nggak langsung tuh jam 11, jam 12 udah langsung plek gitu. Sampai Novita bingung, lu nggak tidur ya? Udah deh, nggak tahu dia udah berantakan, benar-benar berantakan ya tidur ya. Mudah-mudahan kita bisa cepat pulih ya, kita bisa cepat beraktivitas normal lagi. Itu secara nggak langsung loh. Saya rindu sama kantor jadinya. Ya. Hah? Kangen ke gereja. Oh, kangen ya ke gereja. Kalau kita sih pasti kangen ya, kumpul sama-sama ya kalau kita. Tapi yang di rumah nih. Nah, Harus. Oke, makanya masuk ke dalam pelayanan biar kita ke Indonesia. Ya bener loh. Kalau bener kata Pak Andre, kata Pak David, kata Bapak Ibu Gembala, kalau kita kelamaan di rumah kan jadi bodoh ya. Jadi bosen juga gitu, kelamaan di rumah tuh bosen. Nah kalau kita udah masuk dalam pelayanan, ayo jadi WL, ayo khotbah, ayo pegang ini, pegang ini. Amin. Ya. Jadi datang kan ke gereja, minimal kita refreshing gitu loh. Iya. Walaupun ibadah di rumah juga tidak mengurangi sama sekali ya hikmatnya. Iman kita juga harus kuat ya walaupun di rumah. Ya. Tapi tetap suasananya berbeda, suasananya beda. Iya. Sampai Bapak Gembala bilang kalau di handphone kayaknya lama ya waktunya ya. Kan kalau kita ketemu langsung, wih nggak kerasa tiba-tiba 1 jam. Iya. Apa berasa kalau khotbah 1 jam? Enggak. Tapi kalau di handphone, Iya. bener loh kita baru lihat, Iya. wih 1 jam kayaknya udah males mukanya gitu. Ya, itu secara nggak langsung. Tapi kalau kita datang langsung, wah mau 1 jam kek, 2 jam kek, Berasa ya. bahkan sampai Marunda sore pun kita Iya. jabanin kan. Karena kalau kita sama-sama tuh nggak berasa semua waktunya. Apalagi ketemu di sini hamba-hamba Tuhan itu lucu-lucu di sini ya. Tegas tapi lucu, makanya harus kenal. Jangan lihat, wih Bapak Gembala keras, wih Bu Gembala bawel. Wah Pak Andre ini galaknya luar biasa. Kalau Pak David mah nggak galak ya. Tapi kalau kenal ya, kalau kenal sama Pak Gembala, kenal sama Ibu Gembala, kenal sama Pak Andreas, ini mereka nih lucu-lucuan. Lucunya nih bisa lebih lucu dari Pak David. Makanya harus saling kenal ya. Kita lanjut lagi deh. Kita lanjut lagi ya. Tadi disuruh kita bahagia kalau kita jatuh dalam pencobaan. Oke, lanjut. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Ketekunan lagi ya. Sama-sama ketekunan lagi. Oke, lanjut yang keempat. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Oke, di sini dikatakan sekarang ketekunan memperoleh buah yang matang, supaya kamu sempurna dan utuh, tak berkekurangan suatu apapun. Kita lihat. Tadi kesengsaraan, sekarang pencobaan, tapi di situ kita harus berbahagia, kita harus tetap bersyukur, karena nanti dari kita bersyukur dan berbahagia akan muncul ketekunan. Dan ketekunan tadi sangat memunculkan banyak sekali hal-hal positif. Ya, dari yang tahan uji, dari yang pengharapan, bahkan di sini akan menghasilkan buah yang matang agar kita menjadi sempurna dan utuh, tidak kekurangan suatu apapun. Ya, jadi di sini paling penting adalah ketekunan. Kenapa sih ketekunan itu harus kita miliki? Ya, ketekunan itu artinya apa sih? Kalau di dalam kamus besar bahasa Indonesia KBBI itu artinya adalah keras hati. Keras hati ini artinya pantang menyerah ya. Terus rajin, terus semangat. Jadi tekun ini benar-benar paket komplitnya dari rajin gitu. Kalau rajin orang oke, ini orangnya rajin, tapi bisa aja dia suatu saat capek gitu, suatu saat capek. Tapi kalau orang yang tekun, dia rajin dan dia tidak pernah capek. Jadi tekun ini paket komplit dari rajin. Rajin udah bagus, sekarang kita disuruh bertekun. Oke, kita lihat ya, kenapa di sini ketekunan itu bisa menghasilkan banyak
sekali hal yang positif. Kita buka di Roma 15 ayat 5. Ayat 5. Ya. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan. Oke, stop sampai situ aja. Di sini dikatakan semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan. Jadi sebenarnya ketekunan ini sumbernya adalah Allah sendiri. Ya, tadi dikatakan kesengsaraan, ujian, kita harus bahagia, kita harus bersyukur. Terus di situ nanti akan menimbulkan ketekunan. Kenapa sih? Karena ketika kita jatuh, ya, kita di dalam masa yang sulit, kalau orang yang berhikmat, dia pasti akan semakin mendekatkan diri lagi kepada Tuhannya. Bener nggak? Kalau orang yang haus nih, kita haus nih sekarang, kita akan cari sumber mata airnya. Emang bener ada aqua botol, tapi lebih enak mana? Kalau ada aqua botol, air mineral, sebut merek ya. Air mineral sama mata airnya langsung, lebih enak mana? Lebih enak mata airnya langsung, dia tidak akan pernah berhenti. Dia akan terus keluar airnya, seger lagi, airnya tuh dingin. Kalau ini kena matahari juga rusak, rasanya pasti beda. Terus muncul lumut-lumut, jamur dan lain-lain. Tapi kalau sumber airnya langsung, itu benar-benar seger banget. Makanya di sini kita harus, ya, terlebih kalau di masa-masa yang seperti ini, di masa yang ada ujian, di masa yang mungkin mulai muncul kesengsaraan, ayo kita semakin mencari sumber dari ketekunan itu sendiri, yaitu adalah Allah. Ya, sama kan? Kayak kita juga, saya pernah sampaikan waktu kita kalau mau berkat nih, kita mau berkat. Kalau kita ngomongin berkat, katakanlah berkat ini sebenarnya macam-macam ya, bukan hanya uang. Termasuk kesehatan itu adalah berkat, nafas itu adalah berkat. Tapi selalu banyak orang tuh berpikir stigmanya adalah kalau berkat itu hanya melulu soal uang. Tapi percaya saudara, ketika kita ingin memiliki banyak uang, dekatkan diri kepada Tuhan. Karena dia adalah sumber berkat itu. Sama juga kalau kita mau sehat, dekatkan diri sama Tuhan. Karena dia adalah sumber kesehatannya. Ya. Jadi kita anggap Tuhan ini adalah sebuah gunung misalnya. Adalah sebuah gunung. Kita jauh. Kita ada di Palmerah, gunung paling dekat di mana? Paling Gunung Sahari. Enggak ya. Gunung Gede. Misalnya Gunung Gede. Jauh. Tapi kita bisa bangun pipa berkat yang akan mengalir ke kita. Ya. Karena kita nggak mungkin misalnya kita langsung ketemu sama Tuhannya, langsung tatap muka nih sekarang. Serem juga kalau sekarang kita langsung tatap muka nih. Ya. Artinya kita bangun dulu pipa-pipanya itu sebelum nanti kita bertatap muka dengan Dia. Ya. Kita bangun pipa-pipanya dari perilaku kita sehari-hari, dari kita menjalankan firman, dari apa yang kita tabur. Itu kita lagi nanam pipa. Nanti secara nggak langsung dari sumbernya akan mengalir kepada kita. Mau itu berkat, mau itu uang, mau itu kesehatan, mau itu ketekunan, mau itu keberanian, mau itu Roh Kudus, semua segala macam. Kita cari sumbernya. Kita dekatkan diri sama sumbernya. Ya. Jadi kalau di sini dikatakan tadi adalah ketekunan menimbulkan tahan uji dan pengharapan. Ketekunan akan memperoleh buah yang matang supaya sempurna dan utuh. Artinya di sini adalah Tuhan. Karena Tuhan, karena Allah, karena Yesus, kita menjadi tahan uji. Karena Tuhan, karena Allah, karena Yesus, kita menjadi punya pengharapan. Dan karena Dia, kita akan memiliki buah yang matang. Dan kita akan sempurna. Dan kita akan utuh, tidak kurang suatu apapun. Ya, jadi ketekunan ini udah bagus. Tapi ketekunan ini sumbernya dari Tuhan. Artinya makin dekatkan diri sama Tuhan. Ya. Kalau yang
kurang hikmat di sini dikatakan. Ya, kita buka lagi di Yakobus 1 ya, ayat 5 ya. Boleh dibacakan satu orang? Ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Di sini kalau kita masih belum punya hikmat, minta sama Tuhan. Minta, Tuhan pasti kasih. Tuhan pasti kasih. Tapi saya rasa yang datang hari ini, tentunya pelayan-pelayan Tuhan di sini semua sudah memiliki hikmat yang kuat. Dan saya yakin ketekunannya sudah sangat teruji. Tapi di sini kita harus setia ya, terus setia. Karena percuma sekarang kalau kita tekun, kita kuat, kita hebat, tapi kita nggak sampai finish, ya. Kita nggak sampai finish. Oke, kita buka lagi yuk. Kita buka. Oh, ini kita lanjut dulu deh. Yakobus 1 ayat 6 ya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Oh, kalau kemarin firman Tuhan sudah sangat sering membahas tentang murid-murid Yesus ada di perahu dan dia diombang-ambingkan. Nah, di sini dikatakan kalau kita bimbang, kita sama dalam kondisi itu. Yang artinya was-was, selalu was-was. Ya, apalagi zaman dulu pasti perahu itu perahu yang nggak besar, perahu yang kecil, mungkin masih didayung juga. Yang benar-benar kalau kena badai itu bisa langsung kebalik. Ya. Jadi di sini saya harap kita semua jangan bimbang lagi. Jangan pernah bimbang. Termasuk yang di rumah semua jangan pernah bimbang lagi. Yuk kita coba buka sekarang di Yakobus 3 ayat 5. Yakobus 3 ayat 5. Ya. Demikian juga lidah, walaupun anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Oke, di sini waktu itu Novita pernah sampaikan tentang lidah ini ya, dosa karena lidah. Emang lidah ini paling berbahaya. Anggota tubuh yang ngumpet kan lidah kita nggak mungkin keluar terus. Oke, ngumpet loh, lidah itu ngumpet di dalam. Tapi sangat dahsyat. Ya, kalau kita pakai untuk hal yang positif, dia bisa dahsyat. Dipakai untuk hal yang negatif, bisa dahsyat juga. Di bawah kan dikatakan, nih, dengan lidah kita memuji, ayat 9 ya, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Ini lidah ini bisa berfungsi untuk dua hal, positif dan negatif. Kita mau pakai lidah kita untuk hal yang mana? Makanya kenapa mungkin Tuhan menciptakan lidah itu adanya di dalam, biar dia nggak sering-sering keluar nih. Mungkin kalau mau ngomong hal yang jahat, bisa ditahan dulu sama bibir, suruh kunci bibirnya, ya kan? Lagi diisolasi nih lidah. Hati-hati loh, kalau lidah adanya di luar mungkin wah apa-apa bisa keluar. Karena kita punya mulut nih, tapi kalau kita nggak punya lidah, itu kita nggak bisa ngomong. Jadi sebenarnya sumber suara itu dari dari lidah dan pita suaranya itu. Mulut ini gunanya hanya untuk menutup dia aja. Karena saya pernah melihat ada orang yang lidahnya kepotong, lidahnya kepotong, luka gitu ya. Dia pernah mungkin kecelakaan atau ada bakteri apa, lidahnya kepotong. Jadi ngomongnya tuh nggak bisa lancar kayak orang pada umumnya. Ngomongnya pasti ada gitu. Bahkan saya aja lidahnya pendek, jadi saya susah ngomong R. Saya agak susah kalau ngomong R. Saya agak sering, saya nggak bisa tuh yang gitu tuh, nggak bisa. Karena lidahnya pendek. Coba yang lidahnya panjang-panjang, tapi panjangnya juga jangan sampai ke bawah ya, serem. Normal-normal lah. Ya, oke kita coba di sini ya, lidah. Tadi bisa dipakai untuk hal positif dan negatif. Di sini saya mau ambil untuk dua hal. Yang pertama adalah lidah kita sudah menyampaikan kekuatan iman kita. Contohnya,
kita tanyakan kepada, misalnya saya tanya kepada Pak David, Pak David, corona nih, takut nggak? Oh, Pak David jawab, oh saya sih nggak takut sama sekali sama corona, karena Tuhan jauh lebih besar daripada corona. Itu yang keluar dari lidahnya Bapak Arden. Tapi kalau misalnya lidahnya sudah berkata demikian, namun hatinya lemah, berarti lidahnya menyampaikan hal yang dusta. Kalau lidah kita sudah bilang, saya tidak takut sama corona, hatinya juga harus, jadi harus sinkron. Itu baru benar-benar positif. Ya, kalau kita bilang, waduh corona takut nih, gua takut gara-gara corona nih, aduh serem nih, serem. Oh, kalau itu udah pasti hatinya juga udah takut. Nggak mungkin nih di mulutnya takut, wah di hatinya berani. Enggak, jarang ada. Itu cuma ada di sekolah, saya temuin. Bisa nggak ujian? Nggak bisa, tapi nilainya 100. Kalau itu di sekolah banyak. Tapi kalau masalah virus corona ini yang lagi mendunia, kalau lidahnya bilang takut, saya yakin hatinya juga takut. Kalau lidahnya bilang, saya tidak takut, saya punya Tuhan. Kita periksa lagi hatinya. Beneran nggak dia nggak takut? Atau hatinya masih deg-degan, masih bimbang? Hati-hati, kalau hatinya masih bimbang, imannya masih bimbang, hati-hati ya. Oke, di sini sama lidah kita juga jangan sampai menjudge orang ya. Misalnya contoh, mungkin ada dari ada dari beberapa jemaat kita mungkin diminta untuk datang ke gereja. Kita minta nih, ayo datang ke gereja. Misalnya karena kita melihat kan kosong kan, jadi untuk mengisi. Oke, dia bilang ke kita, oh nggak takut, tapi dia membuat berjuta-juta alasan. Misalnya bilang jalannya ditutup, atau bilang misalnya nggak ada kendaraan umum, ojek online nggak bisa narik penumpang, pokoknya macam-macam dibuat alasannya. Itu juga hati-hati ya. Kita nggak tahu mereka beneran takut atau mereka alasannya masuk akal. Kita juga di sini nggak usah lah ngejudge yang aneh-aneh. Kita udah sampaikan untuk kebaikan, ayo datang dengan firman Tuhan secara langsung, membantu dia supaya nggak bosan juga di rumah. Tapi sisanya ya udah. Kalau mereka mau menuruti pengembalaan, ayo ikuti. Kalau enggak, ini juga harus kita pertanyakan. Ya, apakah nanti ini akan jadi jemaat-jemaat yang tahan uji? Saudara, di sini saya mau bersaksi. Saya sudah pernah bersaksi waktu itu di sini. Waktu minggu lalu saya baru sampaikan bukan minggu lalu, kayaknya hari Selasa deh. Habis kita doa di sini, saya di mobil ngomong sama Novita, puji Tuhan, maksudnya baik banget bekerja dalam pekerjaan saya. Pekerjaan saya ini sekarang memang lagi work from home, tapi sesekali memang harus datang ke gudang secara langsung. Dan kalau datang ke gudang itu bisa ketemu sama puluhan orang, yang artinya mungkin bikin kita potensinya besar gitu. Dan itu kan di tempat terbuka dan lokasinya sangat dekat sama RSIP. Ya. Itu dekat banget, cuma beda 1 gang sama rumah sakit RSPI. RSPI. Iya, RSPI. Ya. RSPI Sulianti Saroso itu benar-benar cuma beda 1 gang. Deg-degan nggak? Oh, kalau dalam hati mungkin kalau orang yang lemah pasti deg-degan. Kalau saya sih tetap aja jalan. Saya kemarin di gudang dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Saya ketemu puluhan orang. Cuman emang saya nggak salaman, itu kita harus jaga emang. Mungkin kalau sama orang-orang yang di sini kita salaman aja sih. Sama orang di rumah juga saya cipika-cipiki masih, sama adik saya masih rangkul-rangkulan segala macem. Amin. Tapi kalau sama orang-orang yang mungkin kita nggak kenal atau kita anggap nggak jelas lah gitu, udahlah kita emang harus physical distancing dulu ya. Oke, nah di situ saya kan sudah bilang saya tidak takut sama corona. Makanya di situ saya juga buktikan kalau saya lagi ke gudang,
Saya ketemu sama orang, saya nggak pernah ada rasa deg-degan sama sekali. Mau dari pagi sampai malam kayak mau. Kadang kalau ke gudang itu pasti makannya nggak bener gitu. Makannya pasti makan di pinggiran, warteg-warteg pinggiran. Yang dalam kategori mungkin jorok atau resikonya tinggi lagi kata orang. Nanti hormonal apa segala macam. Tapi saya percaya Tuhan pasti bakal jaga. Amin. Ya, jadi kalau lidah kita udah bilang saya nggak takut, hatinya juga harus kuat. Ya. Nah, pekerjaan saya sekarang dibanding yang sebelumnya, kalau di tempat yang sebelumnya sekarang lagi ada apa ya, sama work from home juga, cuma ada ya seperti gajinya terpotong gitu. Kalau di tempat yang sekarang work from home, kerja dari rumah, malah dapat subsidi karena dan saya pindah ke kerjaan ini di bulan Januari akhir. Februari awal saya pindah. Ya, emang saya kerjaannya dapat dari bulan Desember. Coba bayangkan kalau waktu itu saya nggak dapat pekerjaan ini, mungkin gaji saya juga kepotong. Saya juga mungkin lagi mengatur keuangan dengan, wah muter otak lagi nih, harus gimana ngatur keuangan, harus gimana begini. Tapi di sini puji Tuhan, saya menjadi semakin tenang gitu. Amin. Di sini bukannya untuk pamer, di sini bukannya untuk menyombongkan diri, tapi saya di sini lagi mau mengingatkan jemaat-jemaat yang ada di sini maupun yang ada di rumah. Kalau kita semakin mendekatkan diri sama Tuhan kita, itu pipa-pipa yang lagi kita bangun kepada sumber berkat itu. Amin. Makanya saya bilang, ayo kita masuk ke pelayanan. Yang belum pelayanan, jangan tunggu hatimu siap, gak akan pernah siap. Kalau nunggu hatimu siap, gak akan. Tunggu saya pensiun, gak akan. Tunggu saya jadi pengusaha, gak bakal tuh. Kan kita misalnya sekarang udah jadi jemaat di gereja ini misalnya, terus mau masuk pelayanan, nanti deh kerjaan saya sibuk, atau saya mau tunggu nanti, atau misalnya dalam hal kasih perpuluhan, saya mau kasih perpuluhan kalau gaji saya udah gede. Yang kecil aja nggak kamu kasih. Nih, kalau pendapatannya 3 juta nih, ngasihnya cuma 300.000. Nggak berasa. Kalau yang gajinya udah 10, 20, 30, 40, 50, itu berasa sekali ngasih. Tapi kalau kita dilatih dari awal, dari kecil, itu enak, kita bakal terbiasa. Itu bakal terbiasa. Sama juga kayak pelayanan tadi, kalau kita nunggu hati kita siap, nggak akan pernah kita bakal masuk ke pelayanan. Makanya di sini sering dipaksa sama Bapak Ibu Gembala, ayo mulai WL. Dikasih kesempatan, ayo mulai firman. Ayo mulai bawa sharing di KTB. Itu biar apa? Biar hati kita yang tadinya belum siap, ketika kita sudah terjun langsung ke lapangan, oh ini rasanya nikmatnya melayani Tuhan, lebih lagi. Beda, bener. Yang belum pelayanan, ayo masuk. Masih banyak yang kita butuhkan di sini. Terjun aja langsung nyemplung. Nanti percaya berkatnya bakal datang dengan sendirinya. Amin. Saya mungkin kalau waktu itu nggak dikasih kesempatan sama Bapak Ibu Gembala, mungkin saya masih ya laye gitu mungkin. Atau mungkin masih bimbang-bimbang. Atau mungkin berkatnya belum seperti sekarang. Tapi emang setelah masuk ke dalam pelayanan, amin, banyak yang saya terima. Ujiannya pasti ada. Pasti ada. Tapi kalau tadi kita udah kuat, kita udah tekun, percaya kita bisa ngalahin ujian itu. Amin. Ya. Karena kita mengalahkan ujian itu bersama Tuhan kita. Amin. Dan ketika kita mendapat berkat, kita bersenang-senang bersama Tuhan kita juga. Yes. Ya kan? Oh Tuhan, gaji saya sekarang 30 juta misalnya. Saya bisa kasih untuk pekerjaan Tuhan, artinya 10%, ini perpuluhan aja, kita bahas perpuluhan, 3 juta. Artinya makin besar yang bisa kita kasih. Coba bayangin kalau di gereja ini semua jemaat-jemaatnya gajinya 20 juta, 30 juta, wah, udah gak ada kotak ini. Artinya apa? Kita di sini harus makin sungguh-sungguh lagi. Ya jangan cuma di lidah aja sungguh-sungguhnya. Hatinya juga harus sinkron tadi. Oke, kita lanjut ya.
Kita lanjut sekarang di Yakobus 2 ayat 22. Hari ini benar-benar kita emang bukanya fokusnya di Yakobus. Oke, Yakobus 2 ayat 22. Iya. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Di sini kan iman harus diiringi dengan perbuatan. Jadinya nanti iman itu bakal sempurna. Karena iman kalau tanpa perbuatan, hakikatnya dia mati. Jadi di sini kalau iman kita sudah kuat, tadi mulut kita sudah mengatakan kita punya iman yang kuat, ayo perbuatan kita juga sama. Contoh kayak tadi, saya harus ke gudang, saya harus kerja 12 jam di tempat terbuka, 12 jam ketemu sama banyak orang. Kenapa saya lakukan? Karena saya percaya ketika iman saya diiringi dengan perbuatan saya, dia akan jadi sempurna. Penjagaan Tuhan pun akan semakin sempurna. Amin. Pasti. Ya, di sini yang sudah memiliki iman yang kuat, yang lidahnya tadi sudah menyampaikan iman yang kuat, ayo diiringi lagi dengan perbuatannya. Untuk yang di rumah juga sama, ayo terus kuat, jangan takut. Yang kerja di luar, yang masih harus kerja ya, banyak yang masih harus kerja. Kalau saya tadi mungkin seminggu sekali atau 2 kali, tapi pasti ada jemaat-jemaat kita yang setiap hari harus keluar. Contohnya aja di sini ada Pak Arden, setiap hari harus keluar. Pak Andreas, setiap hari harus keluar. Dan mungkin ada Kak Irma yang setiap hari harus ketemu orang di depan. Ya kan? Dan masih banyak lagi pasti yang di rumah juga sama, yang pekerjaannya setiap hari harus berinteraksi, harus keluar. Gak apa-apa. Gak usah takut. Kecuali kalau pemerintah sudah mendukung kita. Misalnya diam di rumah. Nih saya kasih 5 juta. Sedia pasti, kenceng tuh, Pak Arden paling kenceng suaranya. Langsung, pasti nggak pakai mikir. Iya, saya diam di rumah. Tapi kita nggak mau nyalain pemerintah ya, karena emang apa ya, di Indonesia kondisinya memang cukup berat ya, cukup sulit, cukup berat. Iya, ya memang kita akuin di negara kita masih cukup sulit, masih cukup berat. Nah, di sini disarankan kerja dari rumah, tapi kita masih harus berjuang dari pendapatan kita per hari. Kita hari ini bekerja untuk makan hari ini, itu masih banyak pasti dari kita. Saya yakin kalau kita keluar dengan iman, dengan perbuatan, yakin semua kita akan dijaga sama Tuhan. Keluar aja nggak apa-apa. Ini bukannya saya menentang pemerintah ya, tapi ini kalau pemerintah ada yang dengar juga, ayo bantu. Orang-orang masih banyak. Jangan cuman dalam tanda kutip ya saya bilang, jangan cuma ojol-ojol aja yang dibantu. Maksudnya kan kebanyakan sekarang di berita ini selalu bahasnya ojol. Sebenarnya ojol ini harusnya perusahaan Dekakon semacam Grab sama Gojek, mereka harusnya bisa turun langsung juga bantu driver-driver dan mitra-mitranya. Tapi masih banyak pedagang-pedagang kecil, pedagang baju misalnya, bahkan sampai pabrik yang besar, semuanya juga butuh bantuan. Sekarang semua butuh bantuan, jangan fokusnya hanya ke salah satu pihak, jangan ke satu sisi gitu. Ya, jadi jangan, di sini kita juga sama, jangan ada yang bilang saya lebih berat dari kamu, saya lebih berat dari kamu. Ya. Jangan begitu. Ya, masalah kita semua beda-beda. Ya itu, misalnya ditukar, Pak Arden jadi saya jadi Pak Arden, misalnya pekerjaannya. Saya belum tentu kuat jadi Pak Arden. Pak Arden juga belum tentu kuat jadi saya. Misalnya sekarang tiba-tiba ditukar nih posisinya nih, ditukar posisi pekerjaannya. Pak Arden disuruh ngomong Mandarin tiba-tiba sekarang. Saya yakin Pak Arden minta balik lagi, mendingan dia jemputin penumpang. Ya, jadi di sini pasti Tuhan udah tahu apa yang paling pas untuk kita. Baik itu pekerjaan, baik itu pasangan, baik itu anak atau orang tua, baik itu teman-teman semua. Bahkan baik itu gereja. Tuhan udah tahu, oh Rahmani pasnya di GPI Palmera. Amin. Oh Pak Andre pasnya di GPI Palmera dari kecil makanya. Yes. Novita semua Oki, Caroline semua dari kecil. Yes, Tuhan. Novita Sari sekarang, ada Novianti juga bahkan di belakang. Ada Pak Herman.
kita paling pas di sini. Percaya aja, percaya. Amin. Yes. Pekerjaan kita juga, pasangan kita juga paling pas, anak orang tua kita paling pas ya. Jangan ada yang ngeluh. Amin. Mungkin kalau ada yang mau ngeluh, Novita ngeluh, punya suami sebesar saya. Saya kalau tidur tuh suka lasak. Bayangin ketimpa tangan saya bisa lebih gede kan daripada. Mungkin dia paling pertama yang mau tukar tambah. Apalagi kalau ketimpa betis, waduh, udah lah. Ya, makanya kemarin dia balas dendam, saya disikut. Tumben dia tidur yang lasak, saya disikut. Oke, kita happy. Nah kan seru kan kalau datang ke gereja kita bisa ketawa-tawa, ya. Kita bisa happy, kita bisa lihat langsung nih kelucuan dan keseriusan tentunya ya. Oke, di sini, haleluya Tuhan. Oke, kita buka lagi sebentar. Kita balik lagi ke Yakobus 1 ayat ke 7 dan 8. Kita lanjut sisanya tadi. Ya. Orang yang demikian, janganlah mengira bahwa ia menerima sesuatu dari Tuhan. Nih, orang yang bimbang. Ini mengatakan orang yang bimbang. Ya, yang tadi mulutnya bilang, saya tidak takut, saya punya iman yang kuat, saya punya Tuhan. Tapi hatinya masih deg-degan, hatinya masih takut, masih bimbang. Dikatakan di sini, janganlah mengira bahwa orang yang bimbang akan menerima sesuatu dari Tuhan. Hati-hati orang yang bimbang. Oke, lanjut. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Nah, kan, orang yang bimbang, orang yang mendua hati tidak akan tenang. Ini kita mendua baru ngomong soal tadi ya, lidah, iman, dan perbuatan kita. Kalau salah satunya nggak sinkron, berarti kita masih orang yang bimbang. Itu kan benar, kita gelisah kan. Mulutnya bilang, ya saya berani, saya kuat. Tapi hatinya masih deg-degan, gelisah kan? Coba misalnya kalau saya masih gelisah, Rama, pergi ke gudang. Aduh, ke gudang lagi, gimana ini? Takut apa? Aduh, besok harus narik lagi. Aduh, besok harus kerja lagi. Takut harus ketemu orang lagi. Jadinya bimbang, artinya kan gak dapat berkatnya. Kalau kita kerja yang sungguh-sungguh kan kita dapat tuh berkatnya. Kayak Pak Aden kalau mungkin di rumah aja takut, artinya apa? Berkatnya nggak dapat kan? Karena dia tadi punya iman, punya lidah yang kuat, punya perbuatan yang kuat, artinya berkatnya bakal nyampe kan? Dia bakal ketemu penumpang, dapat uang, yang jualan juga ketemu orang, ada yang beli. Sinkron jadinya, semua sinkron, enak kalau kayak gitu muternya. Oke, saya nggak lama-lama sebagai ayat penutup. Masih di Yakobus 1 ayat 12. Ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Oh, haleluya, ini lebih tinggi lagi. Di sini dikatakan berbahagia orang yang bertahan dalam pencobaan. Tadi kita baru disuruh berbahagia. Kita disuruh di Yakobus ya, bahkan di Yakobus 5 ayat 8 di situ kita disuruh bersabar. Bersabar di dalam penderitaan. Ya, artinya di sini kita disuruh berbahagia, kita disuruh bersabar, kita disuruh kuat, kita disuruh bersyukur dalam pencobaan, dalam ujian, dalam masalah. Dan di sini finishnya, orang yang bertahan, ini yang penting. Kita nggak tahu masa ini sampai kapan. Nggak ada yang tahu nih, apakah besok selesai, apakah selesainya minggu depan, apakah bulan depan, apakah akhir tahun, apakah tahun depan, kita nggak tahu ini kapan selesainya. Tapi kalau kita jadi orang-orang yang bertahan di masa-masa yang orang bilang masa yang sulit, masa yang sukar, masa yang berat, kalau kita bisa jadi orang-orang yang berdiri teguh dan tetap bertahan, di sini dikatakan kita akan menerima mahkota kehidupan. Ya, ini jauh lebih tinggi dari berkat yang ada di bumi.
jauh lebih tinggi. Jadinya kita hari ini belajar, yang pertama kita harus bersyukur, kita harus berbahagia, ya, di dalam ujian, di dalam pencobaan, di dalam masalah. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah kita menerapkan yang pertama, akan muncullah hal yang kedua. Kita akan memiliki suatu ketekunan, kita akan memiliki iman yang kuat, kita akan memiliki pengharapan, dan kita akan menjadi sempurna. Kita akan punya buah yang matang, kita akan menjadi utuh. Dan yang ketiga, kalau kita sudah bertahan, sudah lewat 1, 2, kita sampai yang ketiga, kita akan menerima mahkota kehidupan. Oke? Pada hari ini kita sudah belajar. Mudah-mudahan firman Tuhan hari ini lagi bisa menguatkan kita, menjadikan kita orang yang sinkron dari hati, lidah, Amin. perbuatan, supaya kita menerima semuanya dari sumbernya, yaitu Tuhan kita sendiri. Puji Tuhan, khotbah saya tidak perpanjang. Haleluya, saya serahkan kepada